Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wasyalikin wal malaikatil muqarrabin, khususan masyarakat medal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa khususan Bahsahul Mahfud wa masyaykhim wa khususan asyadid wa masyaykhim wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanfihul Muhtarin, masih membahas soal warna-warni riya. Pembahasan soal riya cukup panjang sekali dan dikutip dari pendapat para ulama salafus soleh. Hal ini penting sekali, terutama bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini, supaya memiliki pedoman dan pegangan terhadap apa yang disampaikan oleh para ulama salafus soleh dalam menjauhi sifat riya dan menumbuhkan keikhlasan. Ukuran kesolehan seseorang di hadapan Allah itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena kualitas keikhlasannya itu benar-benar mencapai pada tahapan yang istimewa. Kalau sebuah amal itu didasari dengan ikhlas, sudah pasti akan sampai kepada Allah dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita baca penjelasan berikutnya. Qala musannif rahimakumullah. Wa kana Sufyan As-Tsauri, dan ada siapa Sufyan As-Tsauri. Ini juga seorang sufi besar yang sangat masyhur namanya. Radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Sufyan As-Tsauri, kullu syai'in adhartuhu min amali fala uidduhu syai'an li'azzi amsalina anil ikhlas idza ra'ahun nas. Kullu syai'in bermula setiap sesuatu, adhartuhu yang aku nampakkan, sesuatu itu, min amali dari amalku, fala'uduhu syai'an, maka aku tidak menganggapnya sesuatu sedikit pun, li'azzi amsalina, karena sulitnya di antara kita, anil ikhlas, dari keikhlasan. Idza ra'ahu, apabila telah melihatnya siapa an-nasu, manusia. Menurut Sufyan As-Tsauri, kalau misalkan ada sebuah amal, di mana amal itu diketahui oleh orang lain, dipublis, kalau zaman sekarang itu diposting, maka amal itu sangat sulit untuk mencapai kualitas keikhlasan. Apalagi kalau dilihat oleh orang banyak, kemudian di situ ada pujian-pujian, itu semakin jauh
dari keikhlasan itu. Wa kana Ibrahim At-Taimi, ya ini dijelaskan, wa kana dan ada siapa Ibrahim At-Taimi, yalbasu memakai siapa Ibrahim At-Taimi, lubsal fatayani, yaitu pakaian harian. Pakaian harian itu ya pakaian yang digunakan siang dan malam. Jadi beliau tidak menggunakan pakaian khusus. Wakana dan ada la ya'rifu tidak mengetahui siapa ahadun seseorang annahu sesungguhnya Ibrahim At-Taimi minal ulama, kecuali minal ulama, termasuk ulama ya, yang sangat masyhur, illa ashabahu, kecuali orang-orang dekatnya. Jadi ini menarik ya buat pelajaran kita, bahwa Ibrahim At-Taimi ini seorang ulama besar, tapi tidak pernah memakai ya pakaian-pakaian yang biasa digunakan oleh ulama. Bahkan beliau lebih menggunakan pakaian biasa. Nah, ini salah satu cara bagaimana Ibrahim At-Taimi ini ya tidak muncul untuk dihormati oleh orang lain, dan juga tidak mau diketahui bahwa beliau seorang ulama. Ini sebagai ikhtiar menyembunyikan diri. Tapi apakah kalau sudah mengikuti cara seperti ini kita akan selamat dari riya? Belum tentu. Ya, ini yang dilakukan oleh seorang ulama besar, ya, beliau menggunakan pakaian biasa ya supaya tidak ketahui bahwa beliau ulama besar. Nah, bagi Ibrahim At-Taimi ya tentu sudah memprotek dirinya dari segala ujub dan riya. Bagaimana kalau ada orang lain istilahnya ingin menggunakan metode seperti ini? Nah, di sini juga dilematis. Apakah dengan seseorang menggunakan pakaian yang ya tidak, supaya tidak dikenal sebagai ulama, apakah di situ juga ada lintasan yang muncul ya supaya orang lain tahu bahwa saya adalah ulama yang tawadhu, rendah hati, tidak mau menampakkan keulamaannya? Ketika muncul seperti itu, ya ini menghindari riya ketemu riya. Jadi pada prinsipnya yang lebih utama untuk dilakukan tadi, memprotek hati kita supaya virus riya ini tidak bisa masuk. Ya, yaitu dengan cara kemarin sudah disampaikan, yaitu dengan niat yang kokoh, ya semata-mata dilakukan karena Allah, sehingga peluang riya untuk masuk itu sulit. Wa kana dan ada radhiyallahu anhu, ya. Ini failnya kembali ke Ibrahim At-Taimi. Yaqulu, berkata siapa Ibrahim At-Taimi, al-mukhlisu. Nah, ini siapa sih orang yang ikhlas? Al-mukhlisu bermula orang yang ikhlas. Itu man orang yaktumu yang menyembunyikan, siapa man hasanatahu kebaikannya. Jadi orang yang ikhlas yaitu orang yang menyembunyikan kebaikannya. Kama yaktumu, sebagaimana dia menyembunyikan sayyi'atahu keburukannya. Ini ikhlas menurut Syekh Ibrahim At-Taimi. Jadi al-mukhlis man yaktumu hasanatahu kama yaktumu syai'atahu. Orang yang disebut ikhlas, al-mukhlis ya orang yang ikhlas, yaitu orang yang bisa menyembunyikan
kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Lazimnya manusia itu kebalik. Untuk menyembunyikan keburukan, ya itu pasti ya semua orang memiliki karakter kalau punya keburukan pasti akan disembunyikan. Lah ini tentu harus bisa menjadi timbangan supaya ada keseimbangan. Kalau menyembunyikan keburukan saja bisa dilakukan, kenapa tidak bisa menyembunyikan kebaikan? Sebab kebaikan ketika dipublis itu sangat riskan ya terhadap virus riya tadi. Maka sebagai sebuah istihad usaha supaya kita ada keseimbangan, kalau perbuatan buruk kita sepinter menyembunyikan serapat-rapatnya, begitu juga pada saat kita melakukan kebaikan, sembunyikan serapat-rapatnya. Nah di situ ya kita sudah bisa memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim At-Taimi, yaitu menjadi seorang mukhlis. Ya. Tapi yo berat, tidak gampang, karena karakter manusia kalau berbuat sesuatu ingin dilihat orang, itu karakter. Itu di situ riya sudah numpang. Ya, tinggal bagaimana kita melakukan perlawanan supaya riya ini bisa kita hentikan, ya, tidak menjadi virus yang akhirnya meruntuhkan seluruh amal ibadah kita. Wakana dan ada siapa Sufyan As-Tsauri, ya ini ya dikutip lagi pendapatnya Syekh Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata, qala sedikit sekali alimun orang yang alim takabbaro, yang sombong siapa alim halakota darsihi pada saat halakoh ya pengajarannya, illa wa yutarrikuhul ujub, kecuali ya dia telah terjangkiti atau terkena yaitu al ujub fi nafsihi, pada dirinya. Ini kalimat ini juga menarik ya untuk dijadikan sebagai introspeksi ya kepada kita ya para pengajar ya, apakah kita sudah sesuai dengan makalah ini atau tidak ya, yaitu sedikit sekali orang yang alim muncul sikap kibir, takabur dengan majelis ilmunya. Itu. Jadi sedikit sekali, artinya ada. Gitu. Nah, kemudian ditambah ada mustasnanya. Ada yang kibir dengan majelis ilmunya apabila ya dia telah terjangkiti virus ujub. Ujub itu heran terhadap dirinya sendiri. Contoh, menganggap majelisnya majelis yang terbaik. Ya, sehingga majelis yang lain tidak ada apa-apanya. Menganggap majelis ilmunya sebagai majelis ilmu yang terbaik karena membahas ilmu-ilmu yang tinggi atau ilmu-ilmu yang dimiliki oleh ulama yang rosih. Ya. Ini jebakan ujub ini akan selalu muncul ya bagi para alim, para ulama
apabila tidak mewaspadai adanya pintu ujub yang terbuka. Kalau pintu ujub sudah terbuka, maka selangkah lagi pintu kibir juga akan semakin terbuka. Karena itu pada saat kita ngajar ngaji ya, niat dengan tulus ya, terutama dengan membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini sangat penting supaya tidak muncul keakuan di dalam diri. Tidak muncul bahwa saya itu paling alim. Tidak muncul bahwa majelis ilmu saya ini yang paling baik. Kalau sudah terbuka pintu ujub, heran terhadap dirinya, merasa dirinya yang terbaik, maka di situ akan terbuka pintu kesombongan, ya, pintu kibir dari dalam dirinya. Ya, ini sangat penting sekali bagi kita untuk bisa menjadi koreksi ke dalam diri kita. Jangan pernah dikasih kesempatan ujub masuk ke dalam diri kita. Wa marra Al-Hasan Al-Bisri, dan telah lewat siapa Al-Hasan Al-Bisri Al-Tawus rahimahumullah taala. Wa huwa yamli al-hadis fil haram, dan dia telah menyampaikan atau mengisi al-hadis di dalam haram. Haram berarti ya Masjidil Haram. Fi halaqatin kabiratin, pada halakoh yang cukup besar. Di Masjidil Haram dulu ya, zaman dulu itu dipenuhi dengan halakoh-halakoh ilmu. Ya. Semua disiplin ilmu itu ada. Yang ingin tafsir ya ada, yang ingin tasawuf ada, yang ingin ilmu hadis ada, komplit ya. Zaman dulu ketika masih Mekah Madinah itu menjadi ya pusat kajian-kajian keislaman ya, sebelum dikuasai oleh Wahabi. Ketika Wahabi berkuasa ya dibatasi, yang boleh ngajar di Masjidil Haram hanya ulama-ulama Wahabi gitu. Maka apa yang disampaikan di sini fil haram fi halaqatin kabirah, ini menggambarkan bahwa Masjidil Haram pada tempo dulu, yaitu pada zaman Syekh Al-Hasan Al-Basri, itu menjadi halakoh-halakoh ya, menjadi tempat ngaji ya para santri dengan para masyayikh yang memiliki kepakaran masing-masing gitu. Faqarraba minhu faqala lahu fi udunihi, ya, kemudian ya mendekatlah Hasan Basri kepada Tawus, kemudian menyampaikan, membisikinya, in kanat nafsuka ta'ajjubuka fakum min hadzal majlis. Ya, jadi karena bisa ngajar di Masjidil Haram ya, zaman itu juga sangat berat ya, berat dari sisi mempertahankan ketulusan keikhlasan kita. Sebab di situ jebakan ujub takabur sangat tinggi. Karena sebagai ulama yang mendapatkan kesempatan ngajar di Masjidil Haram, ini ya ulama-ulama yang sudah recommended ya, direkomendasi, diakui secara keilmuan. Maka ketika melihat Tawus itu diberi kesempatan menjadi salah satu orang yang mengajar di Haram, Hasan Al-Basri ini bisikin, in kanat nafsuka, hei Tawus, apabila nafsumu ta'ajjabaka, heran terhadap dirimu sendiri ya, fakum, berdirilah min handal majlis, dari majlis ini. Jadi artinya dibisikin, Tawus, kalau sampai muncul di dalam dirimu itu ujub, merasa dirimu hebat karena bisa ngajar di Masjidil Haram, merasa ilmunya itu tinggi, merasa ilmu itu paling hebat, ya, ingat, lebih baik kamu berdiri, tinggalkan majelis ini.
Sebab itu sudah ada penyakit ujub mulai masuk ke dalam diri. Kalau dibiarkan ujub, ya pasti nanti akan muncul keakuan, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling alim. Kemudian selanjutnya apa? Merendahkan yang lain, seolah-olah tidak ada yang hebat kecuali saya. Ini awal mulanya adalah dari ujub, al-ujub binafsihi, ujub dari dirinya, kemudian berbuah pada sifat kibir. Faqama fauran, karena yang menyampaikan adalah Hasan al-Basri dan mungkin juga merasakan apa yang dikatakan beliau benar. Faqama, maka berdiri fauran, seketika. Itu. Wa marra, dan lewat siba Ibrahim ibn Adham ala khalqatin Basar al-Khafi, ya, atas majelis ilmunya Basar al-Khafi rahimahu ta'ala. Fa'angkara alaihi wa qala law kanat hadhil halaqah li ahadin min ashabi Rasulillah ma amina mi ala nafsihi minal ujbi. Ya, kasus yang kedua, kalau tadi kan Hasan al-Basri. Yang kedua yaitu Ibrahim ibn Adham. Beliau melewati sebuah majelis, ya, yaitu majelisnya Basar al-Khafi. Tapi menariknya Ibrahim ibn Adham tidak ikut fa'angkor alaih, ya, dia tidak ikut majelis itu, ya, lebih menghindar. Terus berkata, karena Ibrahim ibn Adham ini sudah mendeteksi ada potensi virus ujub ke dalam majelis ini, ya. Maka beliau menyampaikan, andai majelis ilmu ini, ya, itu adalah li ahadin min ashabi Rasulillah, ya, untuk seseorang dari sahabat-sahabat Nabi, pasti dipastikan ma'amina ala nafsihi minal, pasti dipastikan tidak ada yaitu virus ujub yang masuk di dalamnya. Jadi Ibrahim ibn Adham itu mendeteksi, ya, pas ada orang yang ujub dengan majelisnya, kemudian justru beliau fa'angkaro alaih, terus menyampaikan, andai jika halakoh ini, ya, ini adalah bagi para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dipastikan aman dari segala penyakit ujub. Karena ujub selangkah lagi muncul kibir atau muncul kesombongan, ya. Wa kana Sufyan as-Tsauri radhiyallahu anhu la yatruku, tidak boleh meninggalkan ahadan, pada seseorang, yajlisu, yang duduk, ilahi, kepadanya, apa illa nahwas salasatin, kecuali 3, ya. Faghafala yauman faru al khalqah qad kaburat, ya. Pada suatu hari dia melihat ada sebuah halakoh itu sebuah majelis ilmu yang di dalamnya itu ada kibir, ada kesombongan. Faqama faj'an, dia langsung berdiri bangkit. Waqala ukhidna, dan dia menyatakan ukhidna wallahi lam nas'uruhu, demi Allah kami tidak merasakan itu. Wa kana yaqulu, dan dia berkata, wallahi lau adraka Amirul Mukminin Umar bin Khattab misli wa huwa jalisun fi hadzal majlis la aqamahu wa qala misluka la yasluh ayyam liya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai beliau menyatakan, demi Allah, lau adraka, jikalau menemukan siapa Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab misli, seperti aku,
wa huwa jalisun, sedangkan dia duduk di majelis ini, la aqamahu, niscaya beliau akan berdiri juga. Wa qala misluka la yasluh ayyamila hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rahimahu ta'ala idza jalasa, apabila duduk, lil ilmi, bagi ilmu, yajlisu, ya, duduk mar'uban khaifan, ya, dengan duduk, ya, dalam penuh, ya, dalam kondisi khaifan, ya, yaitu kekhawatiran. Ala ya'mal biha ilmun wa kanat sahabah tamarun alaihi fayaskutu hatta tamur wa yaqul akhafu an takuna fiha hijaratan tarjamna biha wa duha kasahsun maratan fi khalqatil a'mas fa aqamahu fa qala tatlubul ilma alladzi kallafaka bil amal wa anta tathakka summa hajaru salasata asyurin. Ya. Ini berkaitan dengan kisahnya pentingnya untuk, ya, menyampaikan ilmu yang dibarengi dengan pengamalan. Ya, jangan sampai, ya, kita menyampaikan ilmu tapi belum mengamalkan. Ya. Tatlubul ilma alladzi kalafakawah. Carilah ilmu, ya, sesuai dengan, ya, Allah menuntut pada dirimu. Bil amali bih, ini dengan mengamalkan bihi, dengan ilmu. Nah, tingkatan mengamalkan ini juga berproses, ya. Tidak berarti, ya, orang yang habis ngaji terus bisa ngamalin secara totalitas, itu juga tidak mungkin. Ya, ada proses, ya. Pertama, ya, paham ilmu dulu. Setelah paham ilmu, meresap ke dalam hati, cocok, kemudian ada rasa ingin mengamalkan, ya, secara bertahap, pelan-pelan. Nah, dalam mengamalkan ini tidak lantas langsung bisa maksimal, tidak. Pasti turun naik. Ya, contoh, ya, kita ngaji soal bab riya atau bab ikhlas. Secara ilmu kita setuju, sepakat, ya, bahwa riya itu penyakit yang membahayakan amal. Dan solusinya, ya, harus ikhlas. Ilmu sudah kita pahami dan kita sudah cocok. Nah, kemudian dalam proses perjalanan, ya, sehari-hari kita, mulailah kita mencoba mempraktekkan dari sedikit demi sedikit. Ya, awalnya dulu kalau mau ibadah, kalau nggak dilihat orang itu kurang marem. Akhirnya setelah tahu ilmu, mulai berubah. Oh iya, saya ibadah karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena manusia. Nah, di sini juga tidak lantas terus berhasil bisa mengamalkan secara maksimal, belum tentu. Karena iblis tidak akan membiarkan. Mungkin di awal bisa selamat. Ketika sholat, ya, pasti iblis datang lagi. Ketika habis sholat, datang lagi. Gitu. Nah, proses jatuh bangun. Ya, mungkin awalnya kita sudah ikhlas, tapi di pertengahan kita kena begal iblis lagi. Ya, kemudian sesudah beramal, misalnya sesudah sholat, kita digoda iblis lagi, ya. Sebenarnya amalnya itu sudah bagus, sudah ikhlas, tiba-tiba, ya, terpancing nulis status di media sosial. Contoh, ya, subhanallah, saya menikmati sholat malam malam ini, gitu. Kebetulan pas 17 Ramadan. Ini kalimatnya sederhana. Cuma di sini iblis sudah masuk, yaitu supaya orang lain tahu bahwa kamu tadi itu sholat malam. Dan akhirnya apa? Orientasimu hanya pengen dilihat orang, supaya dipuji. Wah, ente luar biasa ya. Ternyata ente diam-diam ahli qiyamul lail gitu. Nah, terus tambah ujub, tambah takabur itu. Nah, proses pengamalan ini tadi itu
itu dinamikanya turun naik ya. Di awal kita sudah bisa mempertahankan, kemudian di akhir jatuh, besok kita bangkit lagi ya. Dicoba lagi, awal bisa lolos, tengah lolos, akhir kita pertahankan lolos lagi. Dan ini perlu kontinuitas, perlu istiqomah. Nah, dan ketika sudah istiqomah, ya refleks. Kita beramal, ya sudah tidak ada bisikan-bisikan ya untuk berpaling dari Allah. Nah, itulah cara bagaimana kita mengamalkan ilmu menjadi sebuah amal. Itu tidak bisa dengan cara instan, tidak bisa dengan cara ujuk-ujuk ya. Apalagi ini ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas ini ilmunya Nabi, ilmunya para wali, ilmunya ulama salafus sholih. Nah, kita sebagai orang awam ya ingin bisa beramal sebagaimana orang-orang soleh tadi. Sekalipun kita bukan siapa-siapa, sekalipun kita ya hanya seorang hamba yang ingin membersihkan diri, yang ingin meningkatkan kualitas amal. Nah, ini terlebih baik daripada kita merasa ulama besar tapi ibadah kita digrogoti oleh virus riya, virus ujub, virus takabur ya, sehingga apa? Nah, suatu ketika nanti di akhirat menjadi minus sebab sudah digrogoti oleh virus-virus ini pada saat dia beramal di dunia. Nah, inilah pentingnya kita ngaji ilmu ikhlas. Yang bahas ilmu ikhlas dan prakteknya ya ilmu tasawuf. Itu mudah-mudahan kita bisa terus belajar untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas amal kita yang sebelumnya ada ya, istilahnya sedikit-sedikit riak, kita bersihkan sampai benar-benar kita menjadi hamba yang disebut dengan al-mukhlis al-hakiki. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.